Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas HKBP Numensen, Bapak Dr. Insinyur Richard A.M. Napitupulu, kemudian Bapak Dr. Jadongan Sijabat, SE MSI, Pembantu Rektor 1, ada Wakil Rektor Bapak Dr. Ferry Panjaitan, SE MSI, Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Andes Maringan Panjaitan MSI, moderator kita tadi, Wakil Rektor 4 Ibu Dr. Insinyur Erika Pardede, MAPP SC, dan saudara sekalian yang saya tidak sebut satu persatu, tapi ada juga tamu-tamu khusus nih, ada Pak sahabat saya soalnya nih, Pak Trimedia Panjaitan, sahabat saya di DPR dulu, Pak Trimedia, dan tamu-tamu lain ada mantan Gubernur Lemhanas, ada akademisi Pak Yanuar, dan yang lain-lain yang ikut rombongan saya, serta beberapa teman dari setempat. Saudara, hari ini saya murni akan kuliah sebagai akademisi. Judul yang diberikan kepada saya, menegakkan konstitusi untuk terciptanya demokrasi yang sehat. Saya akan fokus ke demokrasi yang sehat saja. Mari, saya hanya punya 2 slide. Ayo, slide berikut. Saudara, dulu saya menulis disertasi seperti kata Pak Maringan tadi tentang politik hukum. Ini orang sering tidak ngerti bedanya politik hukum dengan politisasi hukum. Beda. Saudara, kenapa saya dulu memilih politik hukum? Gini, saya itu belajar hukum tata negara di UI, lulus dengan baik dan hafal undang-undang dasar, hafal juga nomor-nomor undang-undang yang penting bagi negara. Asas-asas hukum perdata pidana saya hafal asas-asasnya. Tapi sesudah lulus saya gelisah. Katanya hukum itu panglima, hukum itu suprim, pengendali yang paling utama. Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu energi politik lebih kuat. Saya lulus tahun 83. Saat itu otoriterisme Orde Baru sedang berada di puncak. Setiap hukum itu dibuat secara sepihak. Setiap ada pelanggaran hukum kalau menyangkut kepentingan pejabat itu dilindungi atau dicarikan satu korban. Banyak waktu itu. Kasus korupsi Bulog yang pertama, kemudian ada kasus Nur Usman pada waktu itu. Semua hukum dipermainkan. Sehingga saya kecewa, kenapa sih katanya ini negara hukum, kok kalah terus dengan politik gitu. Sehingga saya kemudian ingin tahu ilmu politik itu apa sih. Saya belajar ilmu politik, kuliah S2 satu kampus dengan Pak Panjaitan PR2 nih, Pak Maringan ya, UGM. Saya kuliah S2 politik untuk menjawab pertanyaan kenapa hukum kalah dengan politik dan bagaimana cara memenangkannya. Nah, itu disertasi saya. Sehingga hasilnya begini, hukum itu kalah dengan politik karena hukum itu adalah produk politik. Hukum dalam arti aturan-aturan resmi itu semuanya dibuat oleh politik. Undang-undang dasar politik yang memutuskan, undang-undang politik yang memutuskan,
peraturan pemerintah politik yang memutuskan, keputusan presiden, keputusan gubernur, sampai ke peraturan terbawah, itu politik semua yang membuat hukum itu. Dan hukum dalam arti peraturan resmi itu pasti produk politik, pasti. Tidak ada hukum yang lahir sendiri tanpa proses politik, sehingga politiknya sangat menentukan. Memang hukum bukan satu-satunya teori bahwa hukum itu produk politik. Teori lain mengatakan, loh, hukum itu produk budaya, produk kesepakatan sesuai dengan budayanya. Hukum itu adalah produk hakim, pengadilan. Itu kan hukum juga tuh, hakim ketok itu tuh hukum. Masyarakat sepakat membuat hukum, atau di dalam kehidupan sehari-hari muncul hukum adat yang tidak disahkan, itu lalu disepakati oleh masyarakat berlaku sebagai hukum, itu ya produk budaya. Bahkan juga hukum lahir karena situasi internasional, di mana kita harus menandatangani konvensi dan sebagainya itu. Nah, saudara, saya menyorot satu hal hari ini. Hukum adalah produk politik, ya. Dengan asumsi begini, hukum itu warna dan penegakannya tergantung pada konfigurasi politiknya. Jika politiknya demokratis, maka hukumnya pasti responsif. Jika politiknya otoriter atau autokratis, atau sekarang bisa oligarkis, maka hukumnya pasti konservatif, ortodoks. Saudara, sampai dengan tahun 94 di Fakultas Hukum, ilmu politik hukum ini dianggap haram, karena katanya lo itu ilmu politik, bukan ilmu hukum. Sampai disertasi saya itu tertunda 6 bulan karena ada dosen yang konservatif. Ini bukan ilmu hukum, karena politik yang menentukan hukum, katanya. 6 bulan saya berdebat, saya bawa buku teori-teori. Wah, akhirnya oh ya ini ilmu hukum, masuk ilmu hukum. Sehingga doktor saya diterima dalam hukum tata negara, dan sejak tahun 94 ilmu politik hukum menjadi kurikulum resmi di Fakultas Hukum ketika disertasi saya ini jadi. Anda yang kuliah sebelum tahun 94 tidak ada itu mata kuliah politik hukum di Fakultas Hukum, nggak boleh. Begitu saya lulus, saya datang Pak Muhtar Kusuma Atmaja sebagai konsorsium ilmu hukum. Pak, ini ada ilmu yang perlu di Fakultas Hukum. Apa itu? Ini saya kemukakan alasan-alasannya. Tahun 94 konsorsium memutuskan masuk kurikulum wajib S2. Tahun 96 masuk kurikulum wajib S3. Politik hukum dengan variasi nama, ada politik pembangunan hukum, ada pembangunan hukum nasional, semuanya silabusnya di sini. Tahun 98 sampai sekarang untuk yang S1 itu menjadi mata kuliah pilihan bagi yang mau ambil studi hukum tata negara. Tapi untuk S2 dan S3 wajib. Itulah sebabnya saya tadi disebutkan ngajar di sampai 18 universitas. Memang saya ngajar waktu itu hanya saya yang punya sertifikasi ilmu politik hukum. Itu sekarang udah banyak gitu. Nah, itu kenapa saya beri kuliah ini. Tadi malam ada yang bawa disertasi saya itu di satu tempat, Pak minta tanda tangan nih buku disertasi Bapak. Oh, saya ingat tuh, saya besok kuliah ini aja di Nomensen. Maka saya biar kuliah hari ini. Apa isinya disertasi itu? Nanti kita diskusikan. Slide berikutnya. Nah, ini aja gampang. Hukum itu produk politik. Maka setiap konfigurasi politik tertentu melahirkan hukum tertentu. Kalau politiknya begini, hukumnya pasti begini. Saudara, apa ada orang
menulis tentang politik hukum sebelum tahun 93 banyak, tetapi bukan karya ilmiah, singgungan sekilas saja. Ada bukunya Abdul Hakim Garuda Nusantara itu, Pembangunan Hukum Responsif dan Hukum Ortodoks. Itu hanya bercerita politik hukum di negara Eropa kontinental, dan di Anglo-Saxon itu bedanya begini. Tapi yang studi betul menjadi sebuah karya ilmiah yang diuji. Waktu itu ujian doktor bukan main susahnya, karena harus diuji oleh 9 orang guru besar dari lintas ilmu yang berbeda, dan mereka menguji betul, nggak lulus ya nggak lulus gitu, berat pada waktu itu. Nah, inilah yang kemudian dipakai sebagai buku bagi siapapun yang belajar ilmu politik hukum. Nah, saudara, jadi begini, politik demokratis itu saya cirikan 3 saja. Di dalam politik yang demokratis, peran partai politik dan DPR dominan untuk menentukan hukum-hukum yang bagus sesuai aspirasi masyarakat. Taruhlah saudara lihat periode tahun 45 sampai dengan tahun 59. Hukumnya bagus-bagus. Kenapa? Politiknya demokratis ini. Nggak ada orang jual beli politik, jual beli jabatan, jual beli pasal, nggak ada. Pada awal-awal, maka hukumnya bagus. Semuanya untuk rakyat. Pada politik yang demokratis, pemerintahnya netral. Saya hanya melaksanakan ketentuan undang-undang. Persnya juga bebas. Adapun pada konfigurasi politik yang otoriter, parpol dan DPR itu dikooptasi. Ketok-ketok DPR gitu, tapi yang ngatur presiden. Orang jadi anggota DPR ditentukan oleh presiden. Mau presiden ingin itu, rembuk dulu dengan DPR diam-diam, baru dimunculkan sehingga tidak ada lagi aspirasi dari masyarakat. Itu yang terjadi di zaman Orde Baru. Sehingga saya gampang sekali tuh meneliti dari tahun ke tahun undang-undang ini seperti apa, dibuat aja karakternya. Oh, ini undang-undangnya. Oh, politiknya kenapa sih kok bisa jadi undang-undang begini? Muncul penjelasannya. Pemerintah di dalam politik otoriter itu intervensionis, mengatur semuanya, parpol diatur, pers diatur, ini diatur. Ada satu keputusan yang diinginkan oleh pemerintah harus jadi, yang tidak diinginkan tidak boleh, dengan berbagai cara. Lalu pers dikekang, nggak ada kebebasan pers di situ, diancam. Kamu main-main, saya tutup usahamu, saya bredel kamu. Kamu main-main, saya sita gedungmu. Saya tidak kasih jatah kertas. Itu pers. Bahkan media yang sudah nulis berita dulu, peristiwa lapangan Banteng tahun 84 sudah jadi majalahnya, majalah Tempo itu baru beredar sesudah di blackout, dihitamkan semua halamannya, baru boleh beredar. Itu negara yang otoriter, meskipun namanya demokratis tapi ciri-cirinya otoriter. Apa akibatnya bagi hukum, saudara? Akibatnya di dalam politik hukum yang demokratis itu pembuatannya mengutamakan proses-proses di legislatif, secara terbuka diperdebatkan apa latar belakangnya, mengapa hukum harus dibuat, dan untuk keperluan rakyat itu apa manfaatnya. Legislatif, partai-partai cari masukan ke masyarakat, berdiskusi di situ, jadilah hukum. Kalau di negara yang demokratis. Yang kedua, oleh sebab itu maka wajah hukum itu menjadi aspiratif, menggambarkan nih kehendak masyarakat. Begitu ada undang-undang, misalnya undang-undang tentang hukum agraria, wah langsung diterima oleh masyarakat. Ya berdebat. Sesudah itu diundangkan, wah hebat. Dianggap sebagai warisan Bung Karno yang paling
monumental di bidang pertanahan itu adalah Undang-Undang 5 tahun 60. Sangat aspiratif. Dan undang-undang lain di zaman Bung Karno sebelum tahun 59 itu, ya, sebelum tahun 50 itu bagus-bagus. Undang-undang pemilunya, Undang-Undang nomor 7 tahun 53, bagus. Dan itu dianggap oleh berbagai peneliti ilmu politik di seluruh dunia itu pemilu terbaik di Indonesia tahun 1955. Nah, saudara, jadi di sini legislatif wajahnya aspiratif, dan undang-undang yang lahir dari negara barat itu membatasi interpretasi. Nggak boleh undang-undang sudah begini ya sudah itu isinya. Sekarang nunggu interpretasi baru, itu belum keluar PP-nya, ini belum keluar perpresnya. Atau kalau enggak, masalahnya rumit di DPR, terjadi tawar-menawar, lalu pemerintah bilang udah yang masalah ini ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah, hilang substansi undang-undangnya. Itu yang terjadi. Sebaliknya, politik yang otoriter itu menghasilkan hukum yang ortodok. Apa? Pembentukannya kooptatif. Lembaga negara semua ditangani, dilobi, ditekan agar mau ini. Itu dulu zaman Orde Baru. Nah, nanti yang sekarang saudara yang bertugas studi lebih lanjut. Hukum ortodoks itu bersifat positivis instrumentalistik, membenarkan kebijakan yang sebenarnya tidak benar, sehingga hal yang salah itu dibuatkan hukum agar menjadi benar. Misalnya, tolong dong, saya pengen pabrik mobil nasional tapi disubsidi oleh negara, ya nggak usah bayar pajak. Salah, nggak usah bayar pajak. Lalu dimasukkan di GBHN dulu. Di GBHN pemerintah harus mengusahakan industri mobil nasional. Nah, presiden lalu ini atas perintah GBHN ini harus ada. Oleh sebab itu kita buat industri mobil nasional, bentuk pabriknya, lalu Menteri Keuangan suruh buat keterangan ini bebas pajak, atau muatan lokalnya bebas pajak, atau bisa bebas pajak semua. Sama dengan industri apa tuh, jeruk, cengkeh, pengurusan haji, semua yang salah-salah itu dibuat aturan akan jadi benar. Nah, itu yang kemudian menjadi akumulasi masalah yang menyebabkan dulu pemerintah Orde Baru jatuh, karena itu semua syarat dengan KKN. Dan dulu hukum ortodoks itu open interpretatif, bisa ditafsirkan suka-suka aja. Pemilu harus dijujurkan secara jujur dan adil. Ketentuan lebih lanjut tentang jujur dan adil diatur oleh peraturan pemerintah. Si A, si B nggak boleh kampanye kecuali ini. Itu diatur semua dengan cara open interpretatif. Nah, saudara, apa kesimpulannya? Kesimpulannya sedikit aja. Jika Anda bermimpi agar hukum di Indonesia menjadi panglima betul, maka politiknya harus ditata agar menjadi demokratis yang benar-benar bermartabat, bukan demokrasi tipu-tipu. Kalau demokrasi tipu-tipu itu hanya nunggu waktu untuk runtuh, dan itu selalu terjadi dimanapun. Nah, demikian Pak Maringan pengantar saya ngundang diskusi. Terima kasih. Baik, Prof, memang inilah ciri profesor yang sudah melanglang buana politik hukum. Ada sedikit seharusnya, Prof, modal untuk diskusi demokrasi dan nomokrasi. Menganggap demokrasi itu bebas-bebasnya ini.
Padahal ada demokrasi penegakan hukum. Jadi kami akan lebih banyak kita berdialog. Maka siapapun yang datang ke kampus ini harus kita tahu isi otaknya, isi pikirannya. Maka yang berpikiranlah kita undang. Supaya tambah nilai kita. Saya buat sekarang 3 orang penanya. Silakan. 1 dari belakang kiri, 1 dari belakang kanan, 1 dari depan. Dari belakang kiri, silakan 1 orang. Itu yang pakai jaket alma mater. Yang sana 1 orang kanan saya jaket alma mater, mana tuh? Berdiri. Perempuan dari sini, perempuan. 1 laki-laki, perempuan, supaya demokratis. Ini lambang demokrasi. Ini universal. Di Amerika pun demokrasi begini tangannya. Itu universal. Makanya moderatornya pun wear 3 ini. 3 juga. Gak tahu ini. Kok bisa begini. Silakan Bu. 1 orang tadi mana? Tolong petugas kita mic-nya. Cek. Bisa kau. Oke. Selamat siang. Saya adalah mahasiswa yang baru lulus dari Fakultas Hukum Nomensen, baru lulus. Sebelumnya di tahun 88 saya sudah lulus Fakultas Ekonomi, seorang auditor juga, seorang yang berkarir di perbankan. Jadi tadi kuliahnya, nama saya Moko Suina. Jadi kuliah umum yang hari ini benar-benar itu luar biasa dan membuka wawasan kami lebih luas. Dan di penutupnya Pak Mahfud MD ada bilang demokrasi yang bermartabat. Dan tadi sama Pak Panjaitan ada bilang ada yang anggap demokrasi itu sebebas-bebasnya. Jadi saya sebagai orang yang sudah berusia 60 tahun, baru di usia 57 tahun baru mulai kuliah hukum lagi, karena dalam kehidupan saya sehari-hari tentu melihat bagaimana itu hukum itu tajam ke bawah Pak Mahfud MD. Jadi saya sendiri ingin menjalankan praktisi hukum, bagaimana itu biar hukum itu bisa adil dan demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak mungkin ya, karena saya hanya seorang rakyat kecil. Setidaknya di lingkungan saya itu saya bisa mengulurkan tangan saya yang sangat kecil ini. Tetapi untuk bisa membela yang lebih luas, saya sendiri saja mencari keadilan hukum Pak. Dari tahun 2020 yang saya melaporkan ke Kapolrestabes sampai tidak ditangani kasus saya, hingga 2023 saya laporkan ke Polda. Itu saya punya kasus juga hanya berhenti di penyelidikan. Saya mohon itu sudah 1 tahun Pak, kenapa itu nggak bisa dinaikkan menjadi penyidikan. Jadi itu saya tidak ingin mengatakan apa yang terjadi, tetapi hukum saya itu berhenti di sini. Jadi kasus saya adalah saya punya sertifikat gudang, berhasil digelapkan oleh partner bisnis saya. Dan dia sebenarnya adalah tujuannya bantu saya menjual tanah ini, tetapi ternyata sertifikatnya dia balik namakan ke nama dia, dan dia tidak ingin menguasai gudang saya. Karena kenapa? Tujuan dia adalah mendapatkan pinjaman dari bank, dan nilai pinjamannya itu jauh lebih besar dari harga gudang itu. Dan saya juga sudah bilang sama polisi, Pak, kasus ini Bapak tangani dan kembangkanlah, karena di tempat saya lah celah hukum yang bukan perdata, yaitu pidana, untuk bisa dimasukkan dalam penggelapan dan penipuan. Ya, jadi tujuan saya bagaimana itu kita sebagai rakyat kecil itu bisa dibela oleh kepolisian dan pengadilan dengan seadil-adilnya. Ya, keadilan hukum, demokrasi hukum Pak Mahfud MD. Terima kasih.
Terima kasih Prof dan Bapak. Nama saya Antonius. Saya mahasiswa pertukaran mahasiswa. Saya dari Jawa Timur, Universitas Tulungagung, tetangga Pak Mahfud dari Sam. Di sini saya mau bertanya, saya dari Fakultas belajar tentang demokrasi. Abraham Lincoln bilang kalau demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat, kan seperti itu. Tapi kenyataannya seperti ini. Kalau memang dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat itu, kalau rakyatnya itu mempunyai SDM yang rendah, kita bisa pandang bahwa penegak hukum dan lain sebagainya atau pemerintahan juga mempunyai bisa kita samakan, maksudnya SDM-nya atau apanya atau pemikirannya dengan rakyat itu, kan seperti itu. Dan rata-rata indeks pembangunan manusia Indonesia ini kan sangat rendah. Berarti apakah boleh kalau saya simpulkan bahwa sebetulnya orang-orang di pemerintahan sana itu mempunyai kapasitas yang sama dengan rakyatnya. Jadi kalaupun tadi katanya Ibu ini penegakan hukumnya rendah, tajam ke bawah, ya itu biasa Bu, karena mereka membela kepentingannya sendiri. Apakah seperti itu atau bisa dijawab dari Prof? Terima kasih.
Memuat berita apapun, ya. Karena belum kami kan sudah ada 3 menteri dihukum dan Bung Karno sama sekali tidak dihukum. Yang kedua, Bung Karno silakan hukum, itu beliau bekerja. Yang besar, kasus usaha kurban. Yang kedua, Apanya? Katanya Sartom tadi pindah kan? Iya, ntar lagi. Ya, selamat makan siang. yang jelas rasa orang sekarang mengatakan kalau orang atas sekarang bebas dan itu kalau melanggar hukum asal bayar, asal dikandang pejabat. Kalau orang bawah ditindas tidak apa-apa, tidak ada yang membela. Nah, itu yang sekarang menjadi perhatian kita. Kalau saya katakan penegakan hukum ke depan, siapapun lah presidennya, wapresnya, tidak usah dikaitkan dengan saya, ini bukan kampanye. Siapapun, kalau yang misalkan hukum 2, 1 di atas para oligarki, pejabat, birokrasi, investor dan sebagainya harus diberi kepastian berusaha, kepastian investasi dengan penegakan hukum yang ketat. Itu sering terjadi tawar-menawar. Kalau kamu mau investasi, apa yang bisa diberikan untuk saya? Itu DPR bisa begitu, lalu menghubungkan dengan pejabat terkait. Bisa pejabat terkaitnya, kamu bisa beri apa? Untuk apa Pak? Ya udah, menyerahkannya kemana tuh? Ada perusahaan orang itu di sana, nyamannya kasih aja ke situ. Kalau sudah kasih ke situ, keluar. Itu namanya trading influence. Dagang pengaruh, menjual pengaruh. Jadi ada izin usaha yang sudah diberikan. Sebelum dilaksanakan sudah diberikan izin usaha baru, tumpang tindih. Kasus yang baru meledak di sekitar sini. Di Rempang. Mungkin di sana beri izin, sini beri izin, jadi kacau.
Kenapa tidak ada kepastian kepada orang atas? Sementara rakyat bawahnya tidak terlindungi. Tahu-tahu tanahnya sudah harus dikosongkan. Di atas tidak pasti, di bawah tidak terlindungi. Maka arah pembangunan hukum ke depan itu harus ke atas harus tegas, ke bawah perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang sekarang ini masih banyak dilanggar dan belum ada yang menolong. Mereka ini tanah-tanahnya yang dirampas oleh pengembang tanpa prosedur yang benar. Nah, jadi Ibu punya kasus penyelidikan 1 tahun enggak tersangka juga. Ya, bisa ada alasan. Banyak kasus di suatu negeri antah berantah sana, ada seorang anak SMP diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dilaporkan ke polisi. Karena sekolahnya tahu kalau anak ini diperkosa oleh ayahnya, oleh guru-gurunya dan oleh penjaga sekolahnya diperkosa juga. Dilaporkan ke polisi. Sampai sekarang belum jalan. Baru bapaknya sesudah orang ribut, baru bapaknya sekarang dijadikan tersangka sesudah sekian 2 tahun. Nah, cara-cara begini tidak profesional. Itu ada di negeri entah berantah. Ya. Yang begini masih banyak, rakyat kecil tidak terlindungi. Rakyat kecil tidak terlindungi. Lalu ada kendali dari pejabat itu, jangan diangkat itu, ditahan itu, jangan disebarkan dan sebagainya. Lalu hukum kalau begitu, itu hanya akan menunggu keruntuhan bagi sebuah negara, sekurang-kurangnya bagi rezimnya. Mas Antonius, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kata Abraham Lincoln. Ya, banyak yang mengatakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk pejabat, untuk oligarki, kan gitu. Itu yang sering muncul di kampus-kampus. Enak tuh kalau di kampus membuat istilah-istilah begitu. Gitu. Karena apa? Kenyataannya ya rakyat suruh milih ya dari rakyat. Siapa yang menentukan? Ya oleh rakyat. Tapi manfaatnya bukan untuk rakyat, melainkan untuk pejabat dan para koroninya. Nah, jadi saya paham pertanyaan saudara. Nah, apakah para pemimpin di Amerika sama dengan kapasitas rakyatnya? Cuma kalau menurut saya bukan soal sama atau tidak dengan kapasitas rakyatnya. Rakyat Amerika tuh lebih terdidik sehingga memilihnya lebih objektif, tidak sepakai uang. Saya masih ingat pidatonya Pak Budiono itu, suatu negara, pidato pengukuhan Pak Budiono, suatu negara itu akan menjadi demokrasi dan tidak pakai jual beli, demokrasinya murni kalau pendapatan per kapitanya sudah 5.700. Di negara yang pendapatan per kapitanya masih di bawah itu demokrasinya belum beres, belum pernah beres katanya. Nah, kita menuju ke sana. Tapi tidak usah nunggu itu sebenarnya sih, karena dulu pendapatan per kapita jelek juga, kan tergantung konfigurasi politiknya juga. Kalau hasil penelitian saya itu. Cuma mungkin itu ada potensi untuk ke sana. Saya kira bagaimana caranya ya kalau negara hukum dan demokrasi ini tidak seimbang. Membangun hukum itu ada 3. Kata Friedman itu ada 3 sasaran pembangunan hukum. 1, legal substance, isi aturannya. Yang kedua, legal structure, struktur hukum dan aparat penegak hukumnya. Dan yang ketiga, legal culture. Nah, di Indonesia ini yang rusak di legal structure-nya. Saya tidak percaya, kita buat undang-undang ini yuk, ini. Semua undang-undang yang diusulkan sudah selalu dibuat, tapi korupsi semakin banyak. Apa? Agar tidak ada korupsi, buat ini, masih banyak korupsi. Itu lagi, buat, banyak korupsi. Kenapa? Justru rusaknya di aparat, bukan di aturannya, bukan banyaknya undang-undang atau tidak. Sehingga saya katakan, agenda kita itu bagaimana membersihkan birokrasi penegak hukum.
lembaga-lembaganya itu, strukturnya itu. Sudahlah kalau materinya mau diubah mau apa silahkan. Karena hukum itu betapapun jelek aturan hukum, kalau aparatnya baik, penegakannya akan berjalan baik juga. Sebaik apapun kalau aparatnya tidak baik, ya pasti dicari akal untuk dilanggar terus, gitu. Ya sehingga sasarannya tadi ya pada aparat nih. Aparat ini kan ada pucuknya nih. Pucuk inilah yang harus mengatur aparat-aparat ini, dan itu berdasar pengalaman, tidak sulit juga. Tinggal berani apa tidak melakukan itu. Nah itu untuk termen pertama. Ya, terima kasih Prof. Ini banyak termen nih. Banyak termen nih. Siap kan? Jadi saya akan cari dulu yang agak radikal sedikit nih. Nanyanya. Mahasiswa. 2 dari sini, 1 dari sini. Tadi udah 2 dari sini supaya imbang. Tetap 3. Kan? Jadi 1 yang pakai jaket kuning, 1 yang pakai alma mater. Laki-laki. 1 dari sini, kalau ada perempuan berdiri. Perempuan. Oh ini keren nih. Wah dari itu kulihat kau cerdas kau. Ini boleh apa Anda tanya sepanjang dalam koridor hukum politik dan demokrasi yang akan kita apakan. Ini lebih hebat ini dari dialog debat presiden. Langsung di sini kita buat. Bebas kita. Di sana dibuat waktunya 1 menit. Ini waktu kita bebas. Oke, silakan. Dimulai dari yang jaket kuning. Ini dari inbound. Ya, dari mana asalnya? Saya dari Universitas Negeri Semarang. Oh, dari Universitas Negeri Semarang, UNES ini. Jadi internasional ini Pak. Ada tamu kita sekarang inbound di kampus ini 160 orang dari 70 perguruan tinggi dalam Merdeka Belajar PMM. Saya undang mereka ke sini. Jadi supaya berbagi. Tujuan kita hari ini yang sangat penting, jauh lebih penting, mencerdaskan pikiran kita. Orang cerdas pasti memilih orang cerdas, gak memilih orang bodoh. Nasib bangsa ini ada di tangan kita. Suara kita menentukan bangsa ini. Itu yang dikatakan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat yang mana? Rakyat yang cerdas, Tuhan senangi. Itu. Oke, mulai. Kuning. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Moderator. Perkenalkan dulu, sebelumnya saya Immanuel dari Universitas Negeri Semarang dan saya adalah mahasiswa hukum, dan saat ini juga saya mengambil konsentrasi hukum tata negara, Pak. Nah, melalui slide yang tadi saya lihat yang ditampilkan, ada 2 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama tentang kegelisahan tentang lebih kuatnya energi politik atas hukum, dan agar hukum di Indonesia menjadi panglima, maka politiknya harus ditata. Pertanyaan saya tidak jauh berbeda sebenarnya dari pertanyaan sebelumnya yang ketiga, namun ini agak sedikit lebih kompleks. Mengilas balik di 2023, pada saat itu Profesor Mahmud bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI sedang membahas Undang-Undang Perampasan Aset. Itu sebagai undang-undang untuk mengurangi angka korupsi. Ya, kita tahu bahwa angka korupsi seperti yang Prof Mahfud tadi malam sampaikan di live streamingnya, saya mengikuti, mengatakan bahwa 1.300 koruptor sudah tertangani. Namun kenyataannya menurut IPAK, kalau tidak salah saya baca, IPAK, kepanjangan saya lupa, dari BPS tentang perilaku korupsi ya, anti korupsi, perilaku anti korupsi, indeks perilaku anti korupsi, itu dari 2022 3,93 dan di 2023 3,92 mengalami penurunan. Nah, yang ingin saya lebih dalam lagi tentang Undang-Undang Perampasan Aset ini, Pak. Seperti yang ya media yang ada di media, bahwasannya di Undang-Undang Perampasan Aset ini pada saat pembahasannya terjegal karena apa? Karena Pak Bambang Pacul sendiri mengatakan bahwa
Republik-republik di Senayan ini gampang Pak, lobbynya jangan di sini, tapi ada juragan-juragannya. Nah itu yang dikatakan oleh Bambang Pacul. Dan itu yang ditangkap oleh media adalah bahwa DPR ini tidak mewakilkan rakyat, tapi mewakilkan juragan-juragannya. Kira-kira seperti itulah Pak, karena percepatan teknologi dan informasi ini Pak. Ya, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah Pak Mahfud MD juga berjanji akan melanjutkan undang-undang perampasan aset ini dan mengembalikan KPK ke lembaga independen untuk mengatasi korupsi. Namun kenyataannya Pak, kalau kita lihat bahwa Pak Bambang Pacul ini dia adalah fraksi yang partainya menjadi kendaraan politik Bapak, pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk maju di putaran Pilpres tahun ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa ini ada kaitannya dengan poin-poin yang saya catat tadi Pak, dan poin-poin yang Bapak jelaskan di slide tentang harusnya hukum yang jadi panglima, maka politiknya harus ditata. Saya ingin bertanya begini, bagaimana ketika Bapak nanti merealisasikan janji Bapak ini untuk mengembalikan KPK ke lembaga independen, undang-undang perampasan aset, ini tidak diganggu oleh intervensi-intervensi kepentingan partai politik itu Pak. Bagaimana realisasinya? Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Ya, yang kedua, tadi intinya ini bagaimana terwujud undang-undang perampasan aset jika Pak Mahfud jadi wakil presiden, kan itu. Jika Pak Mahfud terpilih, terwujud hingga undang-undang perampasan aset ini, kan itu kan? Oke, udah pas itu. Tadi harus to the point lah. Silakan, Sri Kandi. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Bapak Moderator. Perkenalkan, nama saya Rohmawati Brutu, saya dari Fakultas Hukum, kejuruan adalah Ilmu Tata Negara. Izin bertanya kepada Prof, yaitu adalah yang Prof katakan tadi, yang salah dibuat benar oleh hukum. Nah, pertanyaan saya adalah, mampukah hukum tanpa demokrasi Pak? Dan karena demokrasi membuat banyak perpecahan di negara Indonesia khususnya Pak. Dan mampukah negara Indonesia tanpa demokrasi Pak? Karena sejarah dan tata negara dari Bapak I.R. Soekarno juga mengatakan dalam salah satu bukunya negara akan hancur karena adanya demokrasi. Nah, dari Bapak sendiri apa yang akan Bapak lakukan atas kecoretan nama mengenai demokrasi ini Pak? Dan jika Bapak terpilih menjadi wakil presiden nanti, apa tatanan negara yang baik yang akan Bapak lakukan mengenai demokrasi? Terima kasih Pak. Baik, singkat padat terus. Ya, pertama-tama terima kasih karena sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara di depan panggung ini. Nama saya Iwan Sastrawan Simanulang, Fakultas Teknik Elektro. Saya beda nih dari yang lain karena saya tidak ada bagian hukumnya, tapi saya merasa punya kesempatan untuk berbicara di depan ini. Oke, pertanyaan saya pada hari ini mudah sih tapi sulit untuk dilakukan. Oke. Dari zaman dulu sampai sekarang dalam pelaporan satu kasus harus sejalan dengan uang. Yang ingin saya komentarkan bagaimana jika Bapak nantinya dapat masuk menjadi wakil presiden, bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan masalah jika satu apa yang kau tanya? Dalam pelaporan suatu kasus biasanya sejalan dengan uang. Jadi rakyat kecil akan terdampak akan hal itu. Jadi saya minta untuk bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu untuk masyarakat golongan kecil. Terima kasih Pak. Ini ada 3 pertanyaan Prof. Masih banyak kita kali ini kolaborasi. Tolong yang bertanya nanti supaya lebih banyak disiapkan catatannya.
jangan dikarang di depan, ya, supaya makin banyak bertanya makin bagus, makin mengerti kita pemikiran profesor ini mau kemana bangsa kita ini nanti. Ini gunanya di kampus. Kampus yang pertama mengadakan seperti ini UI Gajah Mada di Sumatera Utara kita yang pertama. Tujuan kampus kita menjadikan demokrasi terdidik dengan cerdas. Kecerdasan dibutuhkan dalam demokrasi. Itu tadi keluhan profesor, demokrasi sangat sulit kita lakukan jika struktur masyarakatnya masih mayoritas yang bodoh. Udah bodoh, miskin lagi. Nah, ini persoalan kita. Silakan Prof. Dia bodoh, miskin lagi. Lupa terus. Minta maaf. Mas Immanuel itu kegelisahan karena hukum kalah dengan politik itu bukan kegelisahan saudara, itu dulu kegelisahan saya. Kenapa sih hukum kok kalah dengan politik? Saya gelisah. Apa sih hebatnya politik? Oh, karena energinya lebih besar. Mengapa energinya lebih besar? Karena hukum itu adalah produk politik. Maka saya nulis tentang politik hukum. Dulu yang bicara politik hukum tuh grupnya Bang Mulya Lubis ini nih di LBH ini. Berdiri Bang, ini ada tokoh advokat sangat luar biasa nih. Ini dulu angkatan Adnan Buyung, Abdurrahman Saleh, Hakim Garuda Nusantara. Bang Mulya ini sering bicara bantuan hukum struktural. Garuda Nusantara itu yang nulis tentang politik hukum, perbandingan antara hukum kontinental dan Anglo-Saxon gitu ya. Nah, saya ngambil yang politik hukumnya. Jadi dulu yang menginspirasi hal-hal seperti itu sebenarnya LSM seperti LBH, ICW dan sebagainya. Nah, jadi itu kegelisahan saya, lalu saya cari jawabannya di mana? Di tulisan-tulisan teman, makalah-makalah gitu loh, makalah di LBH begini, ada sebutan, politik hukum begini. Nah, saya masuk ke situ. Ini masalahnya di sini, gitu. Nah, soal undang-undang perampasan aset, gini, pemerintah mengajukan 2 rancangan undang-undang untuk memberantas korupsi. Satu, undang-undang perampasan aset, yaitu tindak pidana korupsi tetapi asetnya diselesaikan dulu secara perdata. Meskipun belum inkrah, ambil dulu, rampas dulu. Karena pidana itu biasanya lama, sampai kasasi paling enggak perlu berapa lama, itu kadangkala asetnya udah dipindahkan. Atau ada aset hasil korupsi banyak, tapi orangnya enggak ketemu, menghilang. Kan kalau tidak ada undang-undang perampasan aset ini masih tidak boleh. Nah, kita akan buat itu, dan itu sudah pernah disetujui, dan banyak lagi. Yang kedua, undang-undang pembatasan belanja uang kartal. Artinya saudara, undang-undang itu akan mengatur, saya sambilan, nah batuk-batuk terus. Minum dulu. Iya, tapi pakai pengingat. Ini sampai jam 12 malam Profesor masyarakat semangat. Iya, tadi malam saya sampai jam. Sampai membahas sambung ya. Oh iya, Bapak ngikuti ya? Iya. Saya pantau terus, ya. Namanya moderator hari ini. Jadi yang kedua, undang-undang pembatasan belanja uang tunai, belanja uang kartal. Itu caranya gini, orang itu agar tidak korupsi atau mengecilkan korupsi, kalau mau belanja lebih dari 100 juta harus dari rekening ke rekening. Misalnya, saya mau beli sesuatu, bertransaksi dengan Bank Mulya Lubis. Saya kirim ke Bank Mulya Lubis nih, dari rekening saya nomor sekian, kirim ke rekeningnya Pak Mulya Lubis nomor sekian untuk keperluan ini. Kalau lebih dari 100 juta. Di situ bisa dilacak apakah ini suap atau bukan. Apakah ini korupsi atau bukan.
Sehingga tidak bisa lagi orang melakukan korupsi karena setiap belanja lebih dari 100 juta harus lewat rekening. Nah sekarang karena tidak ada pembatasan, saya misalnya mau korupsi dengan Pak Trimet, saya hakim, Pak Trimet punya perkara, Pak Mahfud bisa enggak perkara saya dimenangkan? Bisa dong, 10 miliar. Caranya uang tunai, enggak terlacak. Kadangkala cara ngasih ikannya itu hakim, seperti yang terjadi pembuktian di pengadilan, hakim berjanji dengan yang mau nyuap itu naik pesawat, yang mesen seat satu orang, yang satu duduk sebelah sini, satu sini, dudukkan jejer, lalu membawa tas yang sama, yang satu isinya sampah, yang satu isinya uang. Yang hakim itu masuk membawa sampah itu dimasukkan di atas kabin, di atas orang yang nyuap ini, yang punya yang nyuap ini letakkan sini. Ketika turun dari pesawat, hakim sudah ngambil sini isinya uang, yang nyuap itu isinya sampah yang dibawa pulang, tidak ketahuan. Makanya, nah korupsi seperti ini yang banyak sekali terjadi, sehingga kita mengusulkan rancangan undang-undang pembatasan uang kartal agar korupsi itu bisa monitor. Kalau saya kirim uang ke Pak Rektor, Pak Rektor dapat uang apa kau? Bisa diperiksa dari rekening nomor berapa, ini apa hubungannya, itu gampang lacaknya. Nah, yang kasus seorang pejabat yang baru saja meninggal, itu orang gini, uang negara diturunkan sekian ratus miliar, dibawa ke Singapura, ditukar uang dolar Singapura, lalu dia daftar ke kantor, ke tempat perjudian, registrasi bahwa dia datang ke sini untuk berjudi. Pulangnya dia sudah membawa uang yang tadi 200 miliar itu sudah menjadi uang dolar Singapura, lalu dilaporkan ke rekeningnya, ini saya menang judi, ini buktinya bahwa saya berjudi, padahal enggak. Kalau uang milik negara diturunkan dari rekening ke rekening pasti bisa. Nah tapi ini belum goal, ya belum goal di DPR. Biar nanti kita terus perjuangkan. Kalau saudara mengatakan gimana sih cara merealisasikan itu, nah begini, tanggung jawab pemerintah itu mengusulkan. Kalau ada sesuatu yang perlu diusulkan, akan mati-matian dengan melakukan lobby politik. Tapi keputusannya bagaimanapun tetap bersama DPR. Oleh sebab itu, bangun sistem politiknya itu agar yang seperti itu berhasil. Caranya Anda semua ikut membangun sistem politik yang benar. Bapak ada perlu saya? Enggak. Ada perlu saya? Enggak ya? Oh enggak ya? Enggak, karena berdiri di sini tiba-tiba saya kira ada perlu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sama, Mas Immanuel, KPK menurut saya memang harus dikembalikan agar menjadi lebih independen. Saya ingin KPK itu enggak usah hadir di sidang kabinet. Ini di sidang kabinet kok ada Pak KPK ngapain? Dulu enggak pernah. Sejak ada undang-undang baru ini lalu ikut, karena katanya menurut MK KPK itu bukan lembaga yudikatif, bukan lembaga legislatif. Artinya dia ada di rumpun eksekutif. Tapi MK juga mengatakan KPK itu bukan legislatif, bukan yudikatif, tapi ada di rumpun yudikatif yang independen, bukan bawahan kabinet. Seperti KPU bukan bawahan kabinet, Komnas HAM bukan bawahan kabinet. Lah kenapa ini KPK kok ikut? Jadi situ kembalikan ke yang dulu aja lah. KPK itu lebih berkaji dan lebih produktif. Gitu. Saya setuju itu. Nah, ada yang bertanya gini, loh Pak Mahfud, kenapa tidak
Kenapa dulu kok tidak dicegah undang-undang KPK? Lah saudara, undang-undang KPK itu lahir di bulan September, saya jadi menteri di bulan Oktober. Udah jadi, ketika saya masuk itu udah jadi itu undang-undangnya. Lalu kok tidak dikeluarkan Perpu, itu bahaya juga. Undang-undang sudah jadi, berjalan sekian bulan, tiba-tiba Perpu. Antara keluarnya Perpu dengan saat diundangkannya undang-undang ini bisa menjadi masalah hukum besar jika nanti Perpu ini ditolak oleh DPR. Bisa dianggap di masalah ini tidak legal berarti ini, karena dia menggunakan penanganan hukum berdasar Perpu, sementara Perpunya ditolak. Beda loh undang-undang dan Perpu itu. Proses penolakan Perpu itu sendiri harus diterbitkan undang-undang baru lagi untuk menjadi pengganti Perpu yang ditolak. Wah, itu kacau. Sehingga ada Perpu tentang apa dulu zaman Pak SBY, bansos, dinyatakan DPR tidak menerima itu. Terus sampai sekarang nggak ada kelanjutannya. Karena apa? Belum ada undang-undang baru yang menggantikannya, yang mencabut dan mengatur akibat-akibat yang sudah terjadi itu lama. Maka lebih baik menurut saya perubahan biasa saja. Besok kita usulkan lagi agar KPK lebih kuat. Namanya boleh tidak komisi lah, Bu Mega setuju harus diperkuat KPK, tapi coba namanya bukan komisi, karena komisi itu lebih dikenal sebagai ad hoc. Yang oke, nanti kita bicarakan, tentang itu. Saudara, Mbak, bisakah hukum berjalan tanpa demokrasi? Enggak, saya bicara perlunya demokrasi. Hukum itu harus seimbang dengan demokrasi, karena kata Profesor Mohtar Atmaja ketika membuat pidato pertama tentang politik hukum nasional di tahun 73 jadi Menteri Pertahanan, itu ada adagium gini: demokrasi tanpa hukum itu liar dan bisa anarkis, karena setiap orang merasa bisa berbuat apa saja berdasar kekuatannya. Tapi hukum kalau tidak melalui proses demokrasi itu sewenang-wenang, penindasan. Oleh sebab itu demokrasi itu harus seimbang. Disinilah perlunya kita mengatur sistem politik yang benar, di mana hukum tata negaranya itu harus tegak. Itu masalah, maka kita punya Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan yang gitu-gitu. Tetapi Mahkamah Konstitusi ya begitu, seperti kita lihat masalahnya. Apa ada kasus tadi yang terakhir, bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang hanya selalu pakai uang, sejalan dengan uang gitu ya? Hah? Kenapa Pak? Iya, itu yang harus kita hapus. Bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus yang diselesaikan dengan uang? Ya ditegakkan hukumnya, bersihkan aparatnya dulu, karena aparatnya juga banyak yang membacking kejahatan. Oknum aparat banyak. Ada Pak contohnya, belum banyak yang di penjara itu. Dan ini masih banyak berkeliaran karena belum ditangkap. Nanti kita yang begini nih selesaikan. Kalau saya ditanya, Bapak punya buktinya enggak? Ketemu, ya punya ada buktinya. Saya tinggal ngajak ada orang ini ke penjara, ini dulu backing kasus ini nih, backing kan sebegini aja. Bapak bilang hakim-hakim banyak yang korupsi, lah ya memang, ayo ikut saya ke penjara itu. Ini namanya ini kan hakim, polisi ini ada semua. Nah, ini yang harus kita bersihkan, gitu. Cukup, Pak. Makasih. Ya, saya kira tepuk tangan bagi kita semua. Sekali lagi saya minta, karena kita dibatasi waktu, maksud tadi memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud kita ingin kuliah umum sampai pagi, apa daya waktu Pak Mahfud terbatas. Jadi salam Pancasila. Angkat tangannya 5 itu. Pancasila itu ideologi kita. Tujuan kita pertahankan keutuhan negara ini.
sila ketiga persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu terus. Boleh beda pilihan, tapi persatuan dijaga. Yang suka Mahfud, kasih tahu kawan. Jika Mahfud bagus, kasih tahu teman. Sekali lagi saya minta, tugas kita awasi semua tempat TPS. Jadilah kita saksi-saksi demokrasi. Cek. Bagi mahasiswa yang tidak sempat sampai ke masih banyak yang di luar di WA saya tadi, kami kecewa Pak, kami tidak muat karena waktunya, tempatnya kecil, apa daya memang semua antusias kedatangan Pak. Ini udah lama kita tunggu, mulai dengan studi. Jadi rasa kecewa Anda sudah terbayarkan. Tugas Anda menyampaikan yang benar ke teman, keluarga, lingkungan, dan kita jaga demokrasi dengan demokrasi, penegakan kedaulatan rakyat, dan penegakan hukum. Merdeka. Oke, baik teman-teman semuanya, boleh menjaga kondisi agar supaya kondusif. Oke, kami akan mengundang Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor untuk menyematkan ulos kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MPD. Kami persilakan Bapak. Sebentar dulu. Hadiah. Satu laki-laki penanya pertama tadi. Laki-laki penanya pertama silakan ke depan. Baru Cici. Baru ini perempuan yang penanya kedua. Ya, 3 orang. Tutup. Aja Agnes. Agnes. Aja Agnes.